Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ye Ziyun mengenakan sutra transparan di sekujur tubuhnya, seperti rambut yang mengalir ke bawah. Bentuk dadanya yang indah bisa terlihat samar-samar. Sutra hanya menutupi paha atasnya, kakinya yang ramping benar-benar terbuka, memberikan perasaan yang memikat. Xiao Ninger, yang berada di tempat tidur, berseru, menutupi dadanya. Namun, telapak tangannya yang ramping tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang mengesankan, menyebabkan siapapun yang melihatnya membayangkan lebih banyak lagi. Wajah Ye Ziyun dingin saat dia menatap Nili. Xiao Ninger malu dan menundukkan kepalanya, lapisan merah menutupi wajahnya. Aha, sepertinya aku datang di waktu yang salah, maaf soal itu, kata Nili dengan senyum malu. Dia berbalik dan segera pergi. Nili, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Keluar, dingin mendengus Ye Ziyun. Kemarahannya terus meningkat saat dia menggerakkan tangan kanannya. Dia kemudian mengirim tombak es ke arah Nili. Merasakan suhu ruangan turun drastis, Nili segera menyelinap keluar dan menutup pintu. Tombak es meledak, membuat lapisan es menutupi ruangan. Melihat ekspresi marah Ye Ziyun, Xiao Ninger tersenyum ringan. Dia melihat ke arah pintu. Tatapan panas Nili memang menyebabkan dia menjadi sedikit pemalu, namun, dia tidak menyukai gagasan kalah. Antara dia dan Ye Ziyun, siapa yang lebih menarik perhatian Nili? Orang itu selalu melakukan apapun yang dia inginkan tanpa batas seperti ini, dia benar-benar harus diberi pelajaran. Ye Ziyun berkata, marah. Wajahnya merah sampai ke leher. Belum lagi keadaan Xiao Ninger saat ini, bahkan tubuhnya hanya sedikit tertutup. Meskipun dia mengenakan pakaian, itu hampir sutra transparan. Belum lagi betapa cerahnya mata pencuri Nili, dia benar-benar terlihat oleh Nili. Nili pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Mungkin karena dia mengkhawatirkan kita, itu sebabnya dia menyerang dengan sangat cemas. Xiao Ninger berkata, mengerucutkan bibirnya. Ninger, kamu belum menikah dengan Nili dan kamu sudah membelanya. Tidakkah kamu akan diganggu sampai mati olehnya di masa depan? Kata Ye Ziyun, cemberut dengan ketidakpuasan. Mendengar kata-kata Ye Ziyun, jejak kesedihan melintas di mata Xiao Ninger. Menikahi Nili. Apakah dia benar-benar cocok untuk Nili? Nili memiliki bakat yang luar biasa, hanya Ye Ziyun, gadis yang diberkati surgawi ini, yang bisa menandingi dia. Apa dia? Bagaimana keluarga naga bersayap dapat dibandingkan dengan keluarga angin salju? Tiba-tiba melihat Xiao Ninger menjadi diam, tidak tahu mengapa, Ye Ziyun merasa hatinya sedikit sakit. Meskipun Xiao Ninger sedingin es dan memberi orang lain perasaan tidak bisa dekat dengannya, kenyataannya adalah hatinya berapi-api. Begitu dia menyukai seseorang, dia akan menjadi sangat lembut dan lembut. Dia akan bersemangat untuk memberi mereka semua yang dia miliki. Dia berbeda dari Xiao Ninger. Sebagai putri penguasa kota, dia memikul banyak tanggung jawab. Dia harus menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum dia bisa memikirkan perasaannya sendiri. Berdasarkan hal ini saja, dia tidak layak untuk Nili. Di halaman, pikiran Nili masih berkelebat dengan adegan sebelumnya. Dua wanita cantik, bersama. Tidak heran mereka dianggap sebagai dua dewi tercantik di kota Glory di masa depan. Menerobos ke dalam ruangan kali ini, bahkan jika dia akan dihancurkan, itu akan sia-sia. Dalam kehidupan sebelumnya, jika bukan karena kota Glory dihancurkan, anak yang tidak berguna dan miskin seperti Nili tidak akan pernah masuk ke mata Dewi, Ye Ziyun. Setelah mengalami hidup dan mati di kehidupan sebelumnya, setelah kelahiran kembali, perasaan Nili untuk Ye Ziyun benar-benar tak tergoyahkan. Adapun Ninger. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili tidak berinteraksi dengannya. Dia hanya merasa kasihan padanya. Sebuah kecelakaan yang timbul dari banyak penyebab. Nili telah mengubah hidup Xiao Ninger. Dia juga merasa bingung bagaimana dia harus menghadapi perasaan Ninger. Kecuali, Nili terlahir dengan pikiran terbuka. Hal-hal yang tidak bisa diselesaikan sekarang, akan diserahkan ke masa depan. Nili duduk bersila di halaman dan terus menyempurnakan kekuatan jiwanya. Setelah mencapai peringkat Gold Bintang 2, Nili memperoleh lebih banyak wawasan. Setiap organisme memiliki jiwa. Kekuatan jiwa dalam kata ini ditinggalkan setelah kematian oleh berbagai organisme.
Ranah jiwanya memiliki daya tarik yang kuat terhadap kekuatan jiwa di sekitarnya. Semakin banyak seseorang memasuki area semacam medan perang, semakin cepat kecepatan kultivasi mereka. Namun, dia harus berhati-hati agar kecelakaan, seperti yang terjadi sebelumnya, tidak terjadi lagi. Saat hampir malam, Ye Ziyun keluar dari kamarnya. Ziyun. Nili melambaikan tangannya, sedikit malu saat dia menyapa Ye Ziyun. Ye Ziyun memiliki wajah yang dingin. Nili masih berpikir bahwa Ye Ziyun marah tentang masalah sebelumnya sehingga dia hanya bisa terus tersenyum. Melihat Ye Ziyun tidak banyak, karena mereka telah melakukan lebih banyak hal di masa depan, namun, melihat Xiao Ninger masih salah. Ye Ziyun dengan dingin menatap Nili dan berkata, Nili, kamu tidak diizinkan untuk tinggal di halamanku lagi. Pergi dari sini malam ini. Mengapa? Nili bertanya, mengerutkan alisnya saat dia menatap mata Ye Ziyun. Dia hanya bisa melihat lapisan es dan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalamnya. Tidakkah kamu merasa tidak cocok untuk tinggal di sini? Saya putri keturunan langsung dari keluarga angin salju. Memiliki pria sepertimu yang tinggal di sini, jika ini diketahui oleh keluarga lain, bagaimana mereka akan memikirkannya? Ye Ziyun menatap Nili dengan dingin. Ayahmu menyetujuinya. Nili merasa bahwa ekspresi Ye Ziyun tidak benar, dia tidak bisa menahan diri untuk menyatukan alisnya. Ayah saya setuju, tetapi itu tidak berarti saya setuju. Di masa lalu, saya terlalu lembut dan tidak mengatakannya dengan jelas kepada Anda. Di masa depan, tanpa persetujuan saya, Anda tidak diizinkan berada di sini. Katanya dengan suara dingin. Ziyun, aku terlalu cemas sebelumnya dan tidak sengaja bergegas masuk. Nili masih berpikir bahwa Ye Ziyun marah tentang masalah sebelumnya dan mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Bagus kalau kamu mengerti, pindah malam ini. Ye Ziyun menatap Nili dan berkata, beberapa hari terakhir ini, aku sudah mengerti. Sebenarnya, kamu tidak berbeda dari Ye Han. Anda tidak benar bagi saya, Anda hanya memperlakukan saya seperti alat yang digunakan untuk menaikkan posisi Anda. Menikah denganku akan sama dengan mendapatkan kursi penguasa kota, menjadi orang paling kuat di kota Glory. Benar-benar menggelikan. Sampah, aku sama sekali tidak peduli dengan posisi tuan kota. Aku, Nili mengerutkan alisnya untuk sementara waktu. Mengapa Ye Ziyun tiba-tiba berbicara tentang kata-kata kasar seperti itu? Ini sama sekali tidak seperti dia. Nili, jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena bakatmu yang tinggi. Pada akhirnya, Anda masih anak miskin dari keluarga tanda surgawi. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menikahi putri tuan kota? Jangan naif. Ye Ziyun dengan kejam berkata, kami memiliki celah di antara kami, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu lewati. Mendengar kata-kata kasar Ye Ziyun, Nili merasa sedikit marah. Dia tidak mengerti dari mana ini berasal. Dia jelas tahu bahwa Ye Ziyun tidak seperti ini, tapi dia bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara. Kamu masih belum pergi. Apakah Anda masih ingin tanpa malu-malu tetap di sini? Ye Ziyun dengan dingin menatap Nili. Melihat tatapan Ye Ziyun, Nili memikirkan berbagai hal di kehidupan sebelumnya. Memang, jika kota Glory tidak dihancurkan, anggota keluarga angin salju menentang Nili dan Ye Ziyun berkumpul. Kata-kata mereka persis sama dengan apa yang baru saja Ye Ziyun katakan. Dia anak miskin dari keluarga tanda surgawi, bagaimana dia layak menjadi putri penguasa kota? Berpikir tentang apa yang dikatakan oleh para tetua keluarga angin salju di kehidupan sebelumnya, Nili tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Dia tidak berdebat dengan Ye Ziyun lagi, berbalik, melambaikan tangannya dan berkata, jangan katakan lagi, aku akan bergerak. Setelah berbicara, Nili berjalan lurus ke gerbang. Kau tidak membawa barang-barangmu. Suara Ye Ziyun masih dingin. Tidak banyak di sana. Jika ada sesuatu, Anda bisa membuangnya. Nili berjalan keluar dari halaman. Melihat sosok punggung Nili yang agak sepi, Ye Ziyun terus berdiri di tempatnya untuk waktu yang lama. Mengapa dia merasakan sakit di hatinya? Seolah-olah ada sesuatu di hatinya yang telah dikeringkan dan dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kebingungan. Air matanya jatuh tak terkendali. Apakah dia salah? Sesaat kemudian, di kamar Ye Ziyun, Xiao Ninger, yang sekarang berpakaian, menatap Ye Ziyun saat dia masuk,
dan bertanya, Ziyun, di mana Nili? Dia memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan kembali ke keluarganya. Kata Ye Ziyun, memalingkan muka darinya, kamu belum sepenuhnya pulih. Lebih baik jika Anda mengambil beberapa ramuan dan berlatih sebentar lagi. Xiao Ninger menatap Ye Ziyun dengan ekspresi bingung. Ekspresi Ye Ziyun sedikit aneh, matanya sedikit bengkak. Hal yang lebih aneh adalah, mengapa Nili tiba-tiba pergi. Namun, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia masih memiliki persaingan antara dia dan Ye Ziyun, oleh karena itu, dia tidak akan memberikan Nili kepada Ye Ziyun dengan mudah. Dia diam-diam akan menunggu Nili untuk membuat pilihannya. Jika Nili masih memilih Ye Ziyun, dia akan diam-diam menerima nasibnya. Lu Piao, Du Ze dan yang lainnya telah kembali ke keluarga masing-masing. Nili membawa Duan Jian dan Ni Yu kembali ke keluarga tanda surgawi. Melihat klan mereka masih aman dan sehat, dia merasa lega. Keluarga tanda surgawi tidak lagi seperti dulu. Keluarga angin salju dan asosiasi alkemis tidak akan membiarkan bahaya datang ke keluarga tanda surgawi. Setelah meninggalkan Niu kepada orang tuanya dan meminta Duan Jian untuk tetap berada di keluarga tanda surgawi, Nili berjalan menuju asosiasi alkemis. Meskipun kata-kata Ye Ziyun sangat menyakiti Nili, dia masih memiliki beberapa hal lain yang harus dilakukan untuk keselamatan kota Glory. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang mereka tinggali. Asosiasi Alkemis. Aula besar sangat luar biasa, Yang Xin sendirian duduk di kursi yang terletak di bagian paling depan, mempelajari sesuatu. Dia mengenakan gaun ketat merah, memberinya penampilan yang elegan, semacam keanggunan yang tak terlukiskan. Dadanya yang bengkak itu sepertinya ingin menembus pakaiannya, mengisinya dengan sensualitas dan pesona. Wanita ini adalah iblis wanita yang menawan. Mengangkat kepalanya, dia melihat Nili. Mata Yang Xin berkilat kaget dan tersenyum berkata, adik laki-laki, mengapa kamu begitu bebas mencari saudara perempuan hari ini? Saya pikir Anda tidak akan mau datang ke sini lagi setelah tinggal di rumah lembut Ye Ziyun. Nili tidak berani bercanda dengan Yang Xin, bagaimana jika dia dimakan oleh iblis wanita ini? Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, aku punya beberapa hal untuk dibicarakan hari ini. Oh, Yang Xin menatap Nili dengan kebencian dan berkata, jika kamu tidak memiliki urusan resmi, kamu tidak akan mau datang ke tempat saudara perempuan lagi. Bicaralah, ada apa? Saya ingin Sister Yang Xin menyiapkan beberapa ramuan itu. Jika memungkinkan, beberapa ratus ribu K1 di antaranya dalam setahun. Kata Nili. Sekali, alis Yang Xin mengerutkan kening. Dalam gerombolan binatang iblis tingkat jutaan ini, mereka hanya menggunakan beberapa ribu kati ramuan. Mengapa Nili ingin begitu banyak? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, maksudmu, di tahun mendatang, kota Glory akan mengalami gerombolan binatang iblis yang lebih besar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.